Benar ya Tuhan bahwa kami ada dan berada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Sekalipun kami punya banyak uang, kami tidak bisa membeli kesehatan. Sekalipun kami banyak uang, kami tidak bisa membeli sukacita. Kami tidak bisa membeli damai sejahtera itu. Tapi kalau hari ini kami mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Allah, bahkan keadaan kami hari ini patut kami syukuri, sekalipun masih kami alami bagian-bagian tubuh kami yang masih renta dan sakit, tetapi itu tidak membuat hati dan jiwa kami sakit di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini. Biarlah Engkau memberkati saat di mana kami membaca firman-Mu, pakai hamba-Mu yang lemah, yang tak berdaya ini. Tutup bungkus hamba-Mu oleh darah Kristus Yesus saja, dan biarlah kami semua diberkati oleh firman-Mu yang indah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita bersyukur pada hari ini kita diizinkan Tuhan oleh kemurahannya masuk di bulan Februari, saudara ya, bulan Februari. Saudara, di bulan Februari di tahun ini, tema bulanan kita adalah belajar mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Nah, saudara ya, mengasihi orang yang berbeda. Hari ini temanya beda tapi sama. Minggu depan bagaimana mengasihi pasangan kita yang berbeda. Dan selanjutnya, saya harap untuk kita mendapat berkat Tuhan paket ini, jangan ada yang bolong-bolong, saudara ya. Tiap minggu datang. Jadi kita dapat paket yang lengkap. Bagaimana akhirnya kita bisa mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan sekali lagi firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Tapi saya tidak akan bacakan semuanya. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-30 saudara, yaitu kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus untuk ahli Taurat ini, supaya dia memahami atas pertanyaannya, siapakah sesamaku manusia. Ayat 30 firman Tuhan berkata demikian. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya memulai khotbah ini dengan memberikan satu ungkapan kepada kita saudara. Ungkapan itu berkata demikian. Cara kita memandang orang lain akan memengaruhi cara kita memperlakukan mereka. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Cara kita memandang orang lain akan mempengaruhi cara kita memperlakukan mereka. Saudara, kata memandang di sini dalam pengertian sudut pandang. Saya berikan contohnya sedemikian dulu saudara. Cara kita memandang kehidupan ini akan membentuk kehidupan kita seperti apa saudara.
Setiap kali di dalam kehidupan kita, kalau kita memandangnya dengan sudut pandang yang negatif, maka segala sesuatunya pasti serba kekurangan. Segala sesuatunya kita akan lihat gak jalan dengan sempurna. Tapi sebaliknya saudara, kalau kita memakai sudut pandang yang positif, maka kita akan mampu mensyukuri kebaikan Tuhan. Kita akan mampu merasakan akan kasih Tuhan. Kita mampu bisa melihat apa yang Allah berikan hari lepas hari, nggak pernah berhenti Dia memberkati kita. Bahkan sampai dalam kondisi yang susah sekalipun, maka saya menarik juga bahwa tidak jauh berbeda. Demikianlah saat kita memandang orang lain secara negatif, maka semua yang dia lakukan kita akan nilai kurang. Semua yang dia lakukan kita anggap tidak sempurna, saudara. Dan permisi tanya, barangkali secara sadar tidak sadar bahwa ungkapan ini sering muncul dalam kehidupan kita dan kita pakai untuk memperlakukan orang lain yang ada di sekitar kita. Itulah mengapa saya katakan, cara kita memandang orang lain akan mempengaruhi cara kita memperlakukan mereka. Saudara, kisah yang kita baca tadi dalam Lukas pasal 10, sebenarnya bagian ini juga menceritakan hal yang serupa daripada yang disebut dengan ungkapan ini. Ini adalah cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Kita sangat akrab dengan cerita ini, saudara. Bahkan saking akrabnya bagi kita sendiri, seringkali saudara, frase tentang orang Samaria ini selalu dilekatkan kepada orang-orang yang memiliki kasih yang seperti mereka. Saudara, waktu kita membaca bagian ini adalah cerita atau kisah yang sebenarnya diilhami dari pertanyaan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Dan untuk menjelaskan pertanyaan daripada ahli Taurat ini, yang sebenarnya pertanyaan ahli Taurat ini pun muncul dari jawaban bercerita tentang kasihilah sesama manusia. Ahli Taurat itu nanya, lalu siapa sesamaku manusia? Saudara, mari coba cermati pertanyaan ini, saudara. Siapa sesamaku manusia? Ayo kita praktekkan, saudara. Coba tanya sama teman kiri kananmu. Siapa sesamaku manusia? Coba tanya, saudara. Saudara, kira-kira kamu mendapat pertanyaan itu apa yang kamu pikirkan? Siapa sesamaku manusia? Saudara, di bumi ini kita tinggal, saudara, yang ada kira-kira cuma 3 jenis. 1 tumbuh-tumbuhan, 2 hewan, 3 manusia. Bagi mereka yang disebut manusia, mestinya tahu dong siapa itu manusia. Siapa sesamanya. Manusia beda dengan binatang. Manusia beda dengan tumbuh-tumbuhan. Itu berbeda, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi saudara, dari kisah yang dituliskan Injil Lukas ini, hendak membuktikan kepada kita bahwa memang nyata di dunia ini pun ada orang di dalam kehidupannya tidak mengerti siapa itu sesama manusia. Loh, kok bisa? Apa yang menyebabkannya? Saudara, mari kita mengingat kembali kisah tentang awalnya. Manusia itu sampai dia tidak tahu dan tidak kenal lagi siapa sesamanya. Saudara, kisah itu dimulai dari ketika Tuhan menciptakan manusia. Saudara, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, saudara, semua keadaan baik-baik saja, saudara. Sebelum dosa itu masuk, sebelum dosa itu terjadi, saudara, manusia itu mereka saling mengenal dengan baik siapa sesamanya. Adam dan Hawa tidak pernah kebingungan bagaimana dia membangun relasi itu. Tidak pernah. Tetapi saudara, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, mereka tidak lagi saling mengenal. Mereka tidak lagi saling mengetahui, saudara. Loh, kok bisa? Dari mana kita bisa menyimpulkan hal seperti itu? Buktinya adalah, saudara, pada waktu Tuhan mendatangi Adam dan Hawa, meminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Apa reaksi Adam dan Hawa, saudara?
Saudara, reaksi manusia adalah maka Adam menyalahkan saudara. Mereka saling melempar tanggung jawab. Mereka saling menyerang satu dengan yang lain. Adam berkata begini, Hawa yang merayu saya. Hawa ini yang bertanggung jawab. Hawa bilang apa? Bukan saya, ular ini yang membuat kami jatuh dalam dosa. Saudara, syukur ular gak ngomong saudara. Kalau ular ngomong ini, bukan aku, itu buah itu yang membuat aku begini, saudara ya. Saudara bayangkan saling salah menyalahkan, saling menyerang. Padahal hal sedemikian belum pernah terjadi sebelum dosa itu masuk. Mereka paham, sangat intim satu dengan lain. Mereka tahu. Bahkan Adam mungkin berkata, engkau adalah kekasihku, tulang rusukku. Saudara, tapi begitu jatuh dalam dosa, saling menyerang dan melepas tanggung jawab. Tak mengenal lagi. Saya menafsirkan perbuatan yang dilakukan Adam dan Hawa yang saling menyerang, tidak mau bertanggung jawab, melempar itu semua kepada yang lain. Ini satu bukti bahwa sebenarnya disitulah manusia sudah gak mengenal lagi siapa samanya. Bukankah firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Apakah menyerang? Apakah melempar tanggung jawab? Itu sebuah perbuatan mengasihi? No. Itulah mengapa saudara dikasih Tuhan. Tepatlah sebenarnya. Bahwa ketika ahli Taurat ini bertanya siapa samaku. Besar kemungkinan efek dampak daripada dosa itu pun terus bekerja di dalam kehidupan manusia. Saudara, untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat ini saudara, maka Yesus menjelaskannya dengan sebuah cerita tentang sesama manusia. Saudara, Yesus ini sangat ahli luar biasa saudara. Dia itu bukan hanya pencipta, tetapi dia bisa memberikan sebuah cerita perumpamaan yang bisa menjelaskan dengan begitu baik. Saudara, di dalam peran yang ada di dalam kisah sesama manusia itu, ada saudara yang disebut peran imam, Lewi, lalu saudara orang Samaria, dan yang ketiga saudara yang kasih Tuhan adalah korban perampokan. Saya tahun lalu saudara sempat berpikir sebelum saya khotbah mau pingin bikin acara itu role play 5 menit. Ya, cuma saya mikir siapa jemaat yang mau dipukulin ya. Gitu ya. Saya masih ingat waktu saya kuliah di ST Iman, kita buat khotbah, praktek khotbah saudara. Lalu sebelum khotbah kita bikin role play 5 menit saudara. Dan yang memang waktu itu namanya mahasiswa sudah rela mau diapakan, begitu saudara ya. Jadi orang yang dipukulin saudara. Bahkan jadi orang yang bisa mau berdarah-darah. Ya pakai obat merah saudara ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita mari melihat saudara ya. Apa yang terjadi saudara, diceritakan. Bahwa imam ada. Dia datang melewati jalan itu. Dan di situ dia tidak menolong. Saudara tahu saudara dia jalan. Lalu dilihat, ada orang. Saudara, pada waktu dia melihat sebenarnya dia belum menyentuh saudara. Oleh karena itu sebenarnya mengapa imam itu tidak mau menolong? Karena pada waktu dia melihat orang yang ada, dia beranggapan orang itu sudah mati. Padahal kita bilang apa saudara? Setengah mati saudara. Ya saudara ya. Tetapi dia melihat ini sudah mati ini. Dan dia teringat firman Tuhan bahwa siapapun yang menyentuh orang mati dia akan menjadi najis. Tahu saudara berapa lama najisnya saudara? Selama 7 hari. Lalu berpikir imam ini, wah 7 hari, gua ini mau pelayanan nih. Saya mau pergi pelayanan. Gak bisa. Lalu imam mikir lagi, waduh 7 hari. Bukan hanya soal 7 harinya. Tetapi ternyata dia ini punya kalkulasi yang luar biasa saudara. Bahwa seseorang yang mau mentahirkan dirinya dari kenajisan itu butuh biaya yang mahal. Dan dia tidak mau mengeluarkan biaya yang mahal itu. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk menolong orang yang terkapar luka parah itu. Saudara, saya mengkisahkan kisah ini. Mungkin kita
Kalau mendengar cerita ini kita langsung bilang, wah itu orang imam, gak benar itu. Saudara, mari saudara, sebenarnya apa yang diperbuat imam ini kurang lebih mungkin kita pernah melakukannya. Apalagi dalam konteks kita hari ini masih pandemi, saudara. Saudara masih ingat ketika merebaknya pandemi, saudara, apa yang kita pikirkan? Kita nggak mau bersentuhan dengan orang, betul saudara? Jangankan bersentuhan, kita mendapatkan begini saudara. Saya mungkin pernah jalan dengan dia, ternyata dia kena COVID. Saudara, siapa mesti tanya, waktu itu aturannya gimana saudara? Boleh nggak kita keluar? Nggak boleh. Berapa lama kita nggak boleh keluar saudara? Sampai kamu PCR, betul saudara? Sampai PCR. PCR mahal nggak waktu itu? Mahal. Kalau nggak salah awal-awal 800 ya. Mahal sekali. Lalu kita mikir apa saudara? Akhirnya apa saudara? Maka kalau ada orang yang sakit bahkan ada orang yang meninggal pun, kita nggak mau datang, betul? Saya saudara membayangkan kisah yang dialami oleh imam ini saudara. Sebelum kita menjudge iman ini orang yang tak beriman, ini orang jahat, orang bodoh. Enggak saudara. Sebelum kita menjudge dia, kita pun punya tantangan yang sama saudara. Sebelum terjadi pandemi mungkin kita menganggap ringan hidup ini. Tapi waktu pandemi saudara, coba. Hati saya sangat sedih. Kadang-kadang untuk beberapa orang yang kita nggak bisa, dan saya mengakui saya juga gagal di bagian itu. Kita takut, betul saudara. Apalagi saya hamba Tuhan. Saya mulai mikir, waduh, kalau saya baru dekat dengan orang yang kena COVID, lalu langsung dikarantina, isolasi, nggak bisa melayani dong. Betul, pikirannya sama kan dengan imam. Lalu kalau saya supaya bisa bebas dari isolasi ini, saya harus ngapain? Harus keluar kocek, PCR. Inilah yang menyatakan saya sembuh, tahir daripada COVID. Imam ini seperti itu. Yang kedua saudara, ada yang seorang bernamanya Lewi. Dari kaum Lewi saudara. Saudara, Lewi ini begini saudara. Lewi ini juga lewat saja. Dia gak mau nolong. Tetapi apa yang dilakukan saudara? Sebenarnya Lewi ini punya semboyan di dalam kehidupan mereka saudara. Ya, semboyan mereka apa saudara? Bahwa semboyan di dalam hidup mereka adalah keamanan diri. Itu semboyan hidup mereka, keamanan diri. Jadi begini pemikirannya Lewi ini. Karena itu adalah jalan yang sepi, next saya nggak bisa pakai PPT-nya PowerPoint. Karena sepi dan orang ini dirampok, orang Lewi ini berpikir begini. Wow, jangan-jangan ini siasat perampok nih. Jangan-jangan yang terkapar ini orang jahat nih. Oh jangan, nanti saya tolong dia, malah saya yang ditangkap, saya yang habis dipukulin sama dia. Ingat, semboyan orang Lewi adalah keamanan diri. Dia mau cari aman. Tapi yang kedua dia pikirin lagi. Lah, kalaupun benar ternyata ini bukan orang jahat, tapi kalau dia sudah mati aku tolong. Dia ingat firman Tuhan lagi. Siapa yang menyentuh orang yang mati dia akan najis selama 7 hari. Dan untuk mentahirkan diri dia harus keluar biaya dengan beberapa hari supaya dia bisa tahir. Dia mikir lagi, Lewi ini. Tetapi saudara, di dalam kisah ini ada yang disebut dengan orang Samaria. Orang Samaria ini berbeda dengan Imam dan Lewi. Imam dan Lewi ini adalah orang bangsa Yahudi. Yahudi dengan Samaria ini sebenarnya kakak adik saudara. Ini kakak beradik. Tetapi orang Samaria ini sangat dibenci oleh orang Yahudi. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria? Saudara, Alkitab menceritakan bahwa dikatakan orang Samaria ini tergerak oleh belas kasihan. Ada yang menafsirkan saudara bahwa orang yang tergeletak itu adalah orang Yahudi. Yang dirampok itu adalah orang Yahudi. Jadi saudara, saya bisa bayangkan. Orang Yahudi benci orang Samaria. Tetapi ketika orang Samaria ketemu orang Yahudi yang terluka parah, dia tolong. Saudara, di dalam bagian itu saudara, Tuhan Yesus langsung close ceritanya. Yesus bertanya begini. Di antara ketiga orang itu,
siapakah yang disebut sesama manusia? Saudara jawabannya apa? Saudara jawabannya apa? Orang yang berbelas kasihan. Saking bencinya orang Yahudi, apa sih susahnya nyebut orang Samaria? Saudara tahu saudara? Saking bencinya dia dengan orang Samaria, dia gak mau nyebut. Tuhan kan udah jelas ngomong. Di antara tiga ceritanya jelas. Imam, Lewi, orang Samaria. Saudara, ini yang mau saya katakan. Kalau kebencian itu terlalu memenuhi hati dan pikiran kita, nyebut nama orangnya pun kita gak mau. Jangankan melihat kerjaan dia, menyebut. Dia tidak melihat apa yang diperbuat orang Samaria itu dengan semua pengorbanannya. Tetapi menyebutnya pun dia tidak mau. Itulah mengapa di awal ungkapan saya katakan, cara kita memandang orang lain mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan mereka. Orang Yahudi memandang orang Samaria najis, kafir. Maka demikianlah dia memperlakukan orang Samaria. Bencinya mereka, menghina mereka dan sebagainya. Tetapi saudara, orang Samaria penuh belas kasihan. Saudara, sebagai kesimpulan dari cerita ini saudara. Sebenarnya Yesus bukan saja mau sedang mengajarkan sebuah pesan moral kepada kita semua yang ada di sini. Pesan moral dalam pengertian berbuat baiklah kepada semua orang. Berbuat baiklah kepada orang yang membutuhkanmu. Saling tolong menolonglah kamu. Saudara, tidak saudara. Ada hal yang lain. Dan lain hal ini saya mau ajarkan sama kita bersama-sama. Yang pertama saudara. Bahwa kita di sini belajar memahami saudara. Bahwa ternyata memahami kebenaran itu belum tentu bersedia melakukan kebenaran. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Memahami kebenaran belum tentu bersedia melakukan kebenaran. Saudara, dari mana buktinya? Waktu Yesus bertanya kepada ahli Taurat, dia bisa jawab gak pertanyaan itu semua? Bisa. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus, dia bisa jawab. Bicara tentang kasih atau hukum yang utama, dia bisa jawab. Bahkan dari jawaban itu dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Tetapi Alkitab menjelaskan pertanyaan yang diajukan daripada orang ahli Taurat ini adalah sebuah pembelaan diri. Sebuah pembenaran untuk dirinya sendiri. Saudara, imam dan orang Lewi, mereka ini adalah kelompok yang mendedikasikan hidup mereka di bait Tuhan. Mereka tahu semua firman Tuhan, sangat baik. Mereka sering mengatakan tentang kebenaran kepada banyak orang. Saudara, saya mau mengatakan begini saudara. Gambaran imam dan orang Lewi bukan gambaran eksklusif untuk menjelaskan dalam konteks ini. Ini adalah kelompok mereka yang disebut dengan hamba Tuhan. Bukan saudara. Gambaran yang diceritakan ending daripada kisah ini mau menjelaskan secara universal, keseluruhan. Bahwa setiap orang yang sudah tahu kebenaran, hidup dan mendapatkan kebenaran, dan yang dibenarkan oleh Allah yang adalah kebenaran, maka dia harus bersedia melakukan kebenaran itu. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, pergilah dan perbuatlah demikian, itu adalah sebuah perintah saudara. Perintah untuk dilakukan setiap orang yang sudah menerima kebenaran, yang sudah mengenal kebenaran, yang sudah memiliki pengetahuan tentang kebenaran, dan kebenaran itu adalah Kristus Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam cerita ini imam dan Lewi hanya lewat. Dia gak ngelakuin apa-apa saudara. Saudara, saya mau permisi tanya saudara sama kita saudara. Kira-kira saudara yang kasih Tuhan, imam dan Lewi pada waktu itu mereka menyesal enggak saudara? Seandainya
Barangkali pun mereka tidak akan pernah menyesal karena apa? Karena mereka mempunyai semboyan dan mereka sangat-sangat ketat dengan apa yang namanya pengetahuan dan pengajaran mereka. Hanya sampai di sini saja, saudara. Itulah mengapa di dalam hal ini saya mau mengatakan bagi kita di zaman ini, saudara, bahwa memahami sesuatu belum tentu bersedia melakukannya. Saudara setuju enggak? Memahami sesuatu belum tentu saudara dan saya bersedia melakukannya. Sederhana. Saudara pahamkan rambu-rambu lalu lintas merah, hijau, dan kuning? Saya mau tanya, berapa persen dalam hidup kita sebagai orang Kristen kita taat dengan itu? Kita tahu kebenarannya. Kalau kita langgar ada kecelakaan, kalau kita langgar kita kena hukum. Tetapi kadang-kala kita melakukannya, betul. Kita nggak bersedia mau melakukannya karena apa? Dengan banyak alasan. Saya terburu-buru dan sebagainya. Di belakang sudah klakson-klakson marah-marah, saya lewatin saja. Banyak sekali alasan untuk membenarkan diri. Tapi yang kedua, saudara, dari Imam dan Lewi ini kita juga ditegurkan sama Tuhan. Bahwa aktifnya kita di dalam pelayanan tidak selalu berarti bahwa kita itu sudah taat firman Tuhan. Saudara, Imam dan Lewi aktif gak melayani? Aktif. Sampai-sampai mereka punya alasan, saya mau pelayanan. Saya gak mau najis kena orang ini. 7 hari itu berharga. Siapa yang mengisi pelayanan saya? Jadi ternyata tidak mudah firman ini, saudara. Saya gak berkata saya sudah lulus. Saya banyak gagal di bagian ini. Di satu sisi saya juga berat mengkhotbahkan ini. Kalau ada pilihan kadang-kala kalau bisa khotbahin yang lain saja. Kami pernah bercanda-canda dengan hamba Tuhan yang memberikan tema. Ketika ada tema yang tampaknya sederhana tapi prakteknya susah. Kadang-kadang ada candaan, aduh kayaknya khotbah ini cocoknya si Anu deh ya. Kalau khotbah ini cocoknya si Anu deh ya. Ini cocoknya Anu deh ya. Saya datang hari ini berkhotbah, berbicara tentang kebenaran. Tidak sedang membenarkan diri saya, tetapi saya mau berkata kita sama-sama salah dan sama-sama punya kekurangan. Ternyata di bagian ini saja kita tahu kebenaran, aktif melayani. Ternyata mengindikasikan belum tentu kita sudah melakukan kebenaran dan kita taat sama firman. Yang kedua sebagai terakhir. Kalau udah terakhir biasanya enak. Yang kedua adalah slide-nya. Mengasihi sesama manusia bukan manusia yang sama dengan kita. Ayo sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Mengasihi sesama manusia bukan manusia yang sama dengan kita. Saudara, kalau mengasihi orang yang sama dengan kita gampang gak? Enak gak saudara? Enak. Kalau status sosialnya sama dengan kita, kita mudah sekali mengasihi dia. Kita mudah. Kalau status ekonominya sama dengan kita, mudah sekali kita. Bahkan hari ini pun barangkali relasi yang kita bangun lebih unggul adalah relasi yang mana? Yang sama dengan kita. Tapi mereka yang tidak sama dengan kita dengan semua level yang ada, apakah sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Barangkali itu adalah poin kedua. Kalau bisa itu menjadi pilihan kedua yang bisa dihindarin. Saudara, inilah yang terjadi dalam kisah ini, saudara. Bahwa orang yang dia bantu ini, saudara, tidak hanya berbeda bicara soal rasnya, saudara. Tetapi orang yang dia bantu ini adalah orang yang membenci sukunya. Orang yang menghinanya. Orang yang mengasingkannya. Orang yang menajiskannya. Inilah orang yang dia bantu, saudara. Dan diceritakan, saudara, orang Samaria itu menolong dia. Dia membalut lukanya. Bukan hanya membalut katanya, saudara, tetapi juga dikatakan dia bawa ke penginapan. Saudara tahu bagaimana ceritanya, saudara?
bahwa orang Samaria itu di gambar-gambar yang ada, dia itu bawa keledai. Artinya ada kemungkinan keledai itu sewaktu-waktu dia pakai. Tapi kali itu saudara, keledai itu bukan dia yang menungganginya, tetapi orang yang sekarat itu. Dia angkat, dia taruh di atas keledainya. Lalu apa saudara, orang Samaria itu tidak naik juga. Dia berjalan membawa keledai itu dengan tunggangannya. Lalu kita bilang begini, iyalah. Orang cuman itu, saudara, saya menantang kita hal yang ekstrim, saudara. Tadi di kau pertama saya berikan yang ekstrim. Saya permisi tanya, saudara gak usah jawab hari ini gak apa-apa, jawab di hatimu. Ini juga PR saya. Seandainya saudara dalam perjalanan, ternyata di dalam perjalanan itu sebelum saudara sampai di situ terjadi kecelakaan. Dan orang ramai di situ berkerumun menolong orang yang celaka itu sudah berdarah-darah, saudara. Jalan itu sangat sepi, ternyata saudara yang melintasi jalan itu lalu saudara berhenti karena kerumunan. Dan di mobil Anda di kaca spion depan tergantung di situ salib. Di kaca paling belakang ada tulisan kasihilah Tuhan Allahmu bla bla bla, lalu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan kau berhenti di situ. Anda sendiri. Kaca Anda tertutup semua. Lalu seorang bapak datang mengetuk. Pak, kita memilih buka kaca tidak, buka kaca tidak. Kita buka kaca. Lalu orang itu bilang, Pak, Bapak bisa tolong gak? Ada orang kecelakaan. Dia perlu dibawa ke rumah sakit. Gak jauh Pak rumah sakitnya. Di Husada. Bisa tolong gak Pak? Saya mau tanya sama kita. Kalau itu ada, saudara mau gak mengangkat dia? Saudara mau gak? Halo? Seandainya saya tanya sama kita, siapa di sini yang mau jadi seperti orang Samaria? Pasti angkat tangan banyak. Tapi kalau kita detailkan apa yang dilakukan orang Samaria, saya mau nanya. Kira-kira saudara angkat gak orang itu? Lalu kita bilang, aduh, janganlah. Saya berpikir kalau mungkin kejadian itu belum terjadi dalam hidup kita. Mungkin karena Tuhan melihat kita belum mampu menjalaninya. Lalu kita berpikir, aduh gimana, aduh darah-darah mobil saja, aduh bau dong. Tapi saudara orang Samaria itu saudara, diangkat, taruh di atas keledai. Lalu habis itu saudara apa saudara? Dibawa ke penginapan. Dan sampai di penginapan apa yang dilakukan saudara? Sampai di penginapan ternyata dia ngomong sama punya penginapan. Rawat dia. Berapapun biaya yang dikeluarkan saya akan lunasi. Saya akan balik kembali. Tolong rawat dia. Saudara betapa orang Samaria ini menggambarkan ketulusan hati dan penuh belas kasih luar biasa. Bahwa dia mau mengeluarkan tidak tanggung-tanggung seluruh yang dia miliki saudara. Saudara dia mencurahkan minyak dan anggur. Itu persediaan bagi seorang yang menempuh perjalanan itu pun dia curahkan. Dia berikan. Lalu dia titip uang kepada pemilik penginapan ini. Kalau kurang nanti aku akan datang kulunasin semua. Orang Samaria ini luar biasa saudara. Saudara apa yang diperbuat orang Samaria ini? Saya teringat dengan satu pribadi. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus sendiri saudara. Dia yang tersalib di atas sana. Untuk apa saudara? Untuk bisa menggendong saudara dan saya. Untuk bisa membalut luka-luka saudara dan saya akibat dosa yang menekan kita.
Kitalah sebenarnya saudara seperti korban yang dirampok itu. Kita dirampok, dikuras, ditekan oleh dosa-dosa itu. Dan yang hanya bisa menggendong kita, membalut luka kita, memulihkan kita, hanya Kristus Yesus saja. Dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib membayar lunas semua hutang dosa kita. Bukan hanya dosa yang kita lakukan, tapi dosa yang akan kita lakukan ke depan pun lunas dibuat Kristus di atas kayu salib. Sehingga saudara dan saya tidak berhutang sedikit pun, oleh karena Kristus telah melunasi hutang dosa kita di atas kayu salib. Saudara, inilah yang diminta oleh Yesus. Pergi, perbuatlah demikian. Saudara, siapakah sesama kita manusia? Sebagai penutup, mari kita baca kalimat ini, saudara. 1, 2, iya. Selama seseorang masih disebut manusia, kita harus mengasihi mereka. Siapakah sesamaku manusia? Selama orang itu masih disebut manusia, kita harus mengasihi mereka. Siapapun dia, agama apapun dia, ras apapun dia, suku apapun dia, bahasa apapun dia, warna kulit apapun dia, rambutnya gimana pun dia. Dia manusia. Dan Tuhan Yesus bilang, pergi, perbuatlah demikian. Biarlah kiranya oleh karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kita bisa melakukan firman ini di tengah dunia saat ini. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tidak ada apa-apanya. Kami pun tidak berani menjudge, menghakimi aktor-aktor di dalam kisah ini. Karena mungkin kami menjalani hidup selama ini pun sudah persis seperti mereka. Kami bisa berkelit, kami bisa pawai untuk membenarkan diri, demi membuat kami aman, demi membuat kami tidak direpotkan, demi kami tidak mengalami kerugian. Tolong kami Tuhan. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu lah firman-Mu ini mampu kami lakukan. Seperti Kristus yang menjalani jalan salib demi membuat kami yang habis dirampok oleh dosa itu, kami bisa diselamatkan oleh Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.